Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak ibu sahabat sekalian, sebuah cerita. Suatu hari seekor keledai terperosok ke dalam sebuah sumur tua di belakang rumah sang pemilik keledai yang kebetulan seorang petani. Menyadari dirinya keledai ini sudah berada dalam sebuah jurang, dalam sebuah lubang, sehingga ia merintih beraung-raung dengan harapan ada yang memberikan pertolongan. Dan ternyata betul, rintihan suara keledai itu didengar oleh sang tuan, sang majikan yang kebetulan pemilik keledai tersebut. Namun ia berpikir lain, bukan berpikir untuk memberikan pertolongan, tapi justru ia berpikir bahwa keledai ini sudah tua, tak punya kekuatan, dan sumur yang dimana keledai tersebut terperosok di dalamnya juga sudah tua dan malah membahayakan. Maka sang petani dengan satu kesimpulan, sebaiknya sumur ini ditimbun sekaligus juga menimbun keledai yang ada di dalam. Maka ia memanggil para tetangga untuk secara bersama-sama bergotong royong menimbun lubang sumur tersebut sekaligus menimbun keledai. Akhirnya tetangga dan petani tersebut secara bersama-sama membawa skop, membawa cangkul, menimbunkan tanah-tanah yang dari atas untuk menimbunkan lubang tersebut, sehingga hampir semua ketika itu bekerja menimbunkan lubang tersebut dengan tanah-tanah yang kotor, tanah-tanah yang penuh dengan sampah. Begitu setiap kali onggokan dan timbunan itu menimpa punggung keledai, keledai meringkik. Namun ringkikan keledai tersebut sama sekali tak digubris oleh yang si penimbun. Hanya ia berpikir, akhirnya ia menemukan gagasan. Setelah menyaksikan tanah timbunan yang jatuh dari punggungnya itu ke bawah dan bisa diinjak, maka yang dia lakukan adalah menggeleng-gelengkan tubuhnya. Tubuhnya digeleng-gelengkan ke kiri dan ke kanan, sampai tanah-tanah yang menimpa punggung si keledai jatuh ke bawah. Lama-kelamaan semakin kuat keledai menggoyang-goyangkan tubuhnya, maka onggokan tanah yang diinjak pun semakin tinggi. Begitu keledai merasa sudah cukup, dia melompat. Si petani dengan tetangganya terheran-heran. Keledai yang disangka dari awal sudah mati ternyata melompat dan lari, tercengang dan termenung. Bapak ibu sahabat, apa yang ingin saya sampaikan terhadap sebuah cerita tersebut dengan kondisi kita hari ini? Kondisi kita hari ini yang semakin hari dihantui ketakutan, semakin mewabahnya virus corona. Dari hari ke hari kita saksikan melalui pemberitaan media televisi, media sosial, semakin mengkhawatirkan. Maka belajar dari keledai tersebut, dapat kita tarik beberapa pelajaran
Satu, bahwa mungkin selama ini diri kita ini ditimbuni, atau kita yang melakukan dengan berbagai macam bentuk kekotoran yang menyebabkan diri kita semakin kotor. Maka tak ada jalan lain selain kita untuk membersihkan dan menyucikan. Apa kekotoran itu? Itulah dosa. Apa kekotoran itu? Itulah maksiat yang kita lakukan. Apa kekotoran itu? Kemungkaran yang kita kerjakan, disengaja atau tidak, menyebabkan diri kita semakin kotor. Juga ada limpahan kekotoran itu karena orang lain. Mungkin juga kekotoran itu karena perilaku dan perbuatan kita dalam keseharian. Maka yang akan membersihkan kekotoran-kekotoran dalam diri kita itu adalah diri kita sendiri. Maka dengan mewabahnya virus corona ini di permukaan bumi ini, di seluruh penjuru dunia ini, kita menjadikan itu sebuah introspeksi diri kepada diri kita masing-masing. Banyak kesalahan yang selama ini kita lakukan, banyak dosa yang selama ini kita perbuat. Maka kita berharap bahwa ini bukanlah sebuah azab dari Allah, tapi kita harapkan ini adalah sebuah ujian agar kita naik ke tingkat yang lebih baik. Ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sebagai sebuah ujian keimanan bagi kita, agar keimanan kita meningkat, agar kita naik kelas jadi pribadi yang lebih baik. Karena itu hikmah positif yang tak adil. Introspeksi kita ke dalam, kehilafan dan kesalahan yang mungkin selama kita perbuat, evaluasi, kita introspeksi diri. Kitalah yang akan menjernihkan, kita goyangkan tubuh kita goyangkan, kita bersihkan, hilangkan segala macam bentuk kekotoran yang melekat dalam diri kita, kotoran yang melekat dalam pikiran kita, kotoran yang melekat dalam sanubari kita, kotoran yang selama ini kita lakukan dalam bentuk perbuatan. Biangkan, bersihkan, kita yang akan bersihkan, kitalah yang akan merubah. Kedua, kita harus mampu berpikiran positif, lahirkan pikiran-pikiran positif setelah introspeksi diri dan diri kita masing-masing. Maka adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh para umara, para ulama, dengan edaran-edaran yang dikeluarkan, dengan segala macam kebijakan-kebijakan yang disampaikan, tak lain dan tak bukan itu adalah semata-mata untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan anak dan keturunan kita, menyelamatkan masyarakat secara lebih luas. Maka sudah saatnya lah kita untuk patuh, bukan berpolemik, bukan mempersoalkan, tapi kita taat. Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Para umara, para ulama, pemimpin-pemimpin kita, mereka adalah orang-orang terpilih. Mereka adalah orang-orang yang sudah mempelajari, bertanya, berdiskusi dengan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, masuk dalam tinjauan medis. Tentu putusan yang dilahirkan dibuat adalah keputusan untuk menyelamatkan. Maka semestinya kita taat. Kita bukan dilarang untuk mendekat ke keramaian. Kita bukan dilarang untuk jauh dari silaturahim. Kita bukan dilarang untuk menghindar dari masjid. Tapi memang itulah saat ini langkah yang tepat yang akan kita lakukan. Kalaulah Masjidil Haram saja sudah untuk sementara waktu ditiadakan, kegiatan-kegiatan ibadah yang selama ini kita lihat, ada umrah dan lain sebagainya, kenapa harus kita berpolemik lagi dengan hal-hal yang kecil tempat kita masing-masing?
Kita ikutilah himbauan-himbauan pemerintah, dan para ulama, majelis ulama. Itu adalah semua untuk keselamatan kita bersama. Jangan kita berpolemik lah. Bapak Ibu yang berbahagia. Yang ketiga adalah bermunajat dan berdoa secara sungguh-sungguh kita kepada Allah. Karena yang mendatangkan, menjadikan segala sesuatu termasuk virus corona COVID-19 ini adalah Allah. Allah lah yang akan mengangkat, Allah lah yang akan menghilangkan. Makanya Ramadan hampir dekat, kita bermunajat bersama-sama kepada Allah agar ini segera Allah angkat dan Allah hilangkan, sehingga kita bisa menerima Ramadan itu dengan baik, menjalankan ibadah Ramadan dengan sempurna. Bapak Ibu sahabat yang saya muliakan, mudah-mudahan nasihat yang sekitas, yang secuil ini dapat memberikan motivasi perbaikan diri, menyelamatkan keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, agar terhindar dari murkanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.